Rasa iba, dan rasa marah, yang bergumul di hati Jalu, membuatnya jadi serba salah. Kepalanya mendadak pening, seperti ada ulet bulu, yang merayap di dalam batok kelapa. Kepalanya, kalau sudah begini, gak ada cara yang lebih ampuh untuk mengusir rasa pening, yang menggerogoti kepalanya. Ya, gak ada obat yang lebih ampuh dibanding secangkir kopi, dan sebatang rokok. Jalu memang perokok berat. Begitu pula dengan urusan ngopi. Sehari, paling sedikit dia nenggak 5 gelas kopi. Kalau ada yang nanya, jagoan kok doyan ngopi, dan perokok berat, itu artinya, yang nanya korban film, dan novel. Sebab, hanya di film, dan dalam cerita novel aja. Jagoan kage ngopi, juga kagak ngerokok. Kerjaan jagoan, cuma sembahyang, berantem ama penjahat, yang gangguin orang lemah, dan sesekali ngerampok para pejabat, yang kerjaannya korupsi, dan meres rakyat. Maklum dah, namanya juga cerita dalam film, atau dalam novel, di mana sosok jagoan itu harus digambarkan sebagai sosok yang sempurna, sesempurna para perampok negara, di mata para buzzer RP, yang dibayarnya. Kok, jadi ngelamun Jal? Tanya Nyak Nur, membuat Jalu agak tergagap. Anunya, aye mau tanya, kalau warung yang jual kopi, di belah mana ya? Sahut Jalu. Nyak Nur manggut-manggut, lalu katanya, elu ikutin aja jalan itu. Nanti kalau ketemu pertigaan, elu belok ke kanan, gak ampe 100 langkah, elu juga bakal ketemu ama warung kopi. Terang Nyak Nur sambil menunjuk ke arah jalan. Jalu bangkit dari duduknya. Dia segera merogoh kantongnya, mengambil 2 keping uang perak, dan memberikannya kepada Nyak Nur. Buat apaan Jal? Buat beli kopi. Tanya Nyak Nur agak heran. Jalu tersenyum. Katanya di akhir senyum. Itu buat Nyak. Hadiah dari saya. Sekalian saya mohon izin. Makasih ya, atas keikhlasan Nyak. Nerima saya di mari. Jelas Jalu. Nyak Nur tak mampu berkata-kata. Matanya nampak mengembun. Haru. Bercampur girang. Haru lantaran bisa ketemu orang sebaik Jalu. Dan, girang lantaran dibagi duit cukup banyak. Udah lama emang, dia kagak megang duit. Bahkan, udah beberapa hari ini, dia hanya makan singkong, yang dimintanya dari Haji Mugeni. Agar perutnya bisa terisi. Perempuan tua itu menatapi punggung Jalu, yang kian menjauh. Ada sebait doa, yang terlantun dalam hatinya. Doa tulus, yang dipanjatkan ke hadirat ilahi Robi. Agar Jalu senantiasa diberkati kesehatan dan keselamatan. Sementara itu, Jalu melangkah cepat menyusuri jalan. Tak sabar rasanya untuk menenggak segelas kopi yang ditemani asap rokok. Pasti nikmat sekali. Dibuangnya, bayangan buruk yang melintas. Bayangan anak semata wayang dari Nyak Nur yang merenggang nyawa tanpa daya. Dengan golok tertancap di dadanya, golok milik Mandor P.A. Tanpa sadar, bibir Jalu bergerak-gerak, menyebut sebuah nama. Ya, nama siapa lagi? Kalau bukan nama Mandor P.A. Fui, Jalu meludah. Seakan-akan ingin membuang sesuatu yang buruk, yang mengganjal di hatinya. Setelah sampai di pertigaan, Jalu berbelok ke kanan, mengikuti arah yang tadi diberitahu sama Nyak Nur. Setelah sekian lama melangkah, Jalu gak tahu pasti. Sebab saat ngelangkah tadi, dia kagak sempet ngitungin. Pandangannya melihat sebuah warung di dekat pintu air irigasi. Jalu pun semakin cepat mengayunkan langkahnya. Akhirnya, Jalu menghembuskan napas lega. Keinginannya untuk menikmati segelas kopi dan sebatang rokok, sepertinya tak lama lagi akan menjadi kenyataan. Untuk kedua kalinya, pemuda berbadan tegap dan berambut gondrong itu menghembuskan napas lega. Diayunkan kakinya, memasuki warung yang nampak sepi. Begitu Jalu memasuki warung, seorang lelaki paruh baya menyambutnya dengan tergopoh. Dia mempersilahkan Jalu duduk dan menanyakan pesanan Jalu. Tolong bikinin saya kopi bang, kata Jalu, sambil membanting pantatnya di bangku panjang yang terbuat dari bambu. Sementara abang pedagang kopi membuatkan segelas kopi pesanannya, Jalu mengeluarkan tembakau dari kantong baju pangsinya. Dia pun segera melinting tembakau itu menjadi rokok. Dapat 2 lintingan rokok, kopi pesanannya datang. Ini kopinya bang, kata penjual kopi, sambil meletakkan segelas kopi di hadapan Jalu.
Kalau kurang manis, ngomong aja bang, biar saya tambahin gulanya. Lanjut penjual kopi itu. Jalu menganggukkan kepala. Katanya sebelum penjual kopi itu pergi. Saya bisa pinjem korek api bang. Penjual kopi itu menjawab sigap. Bisa bang, bisa. Lalu dia mengambil korek api dari kantong celananya. Dan menyerahkannya kepada Jalu. Sebelum menyundut, Jalu memadatkan lintingan rokoknya. Setelah dirasa agak padat, dia pun menyulut rokoknya. Ada kenikmatan luar biasa yang dirasakan Jalu saat asap tembakau itu memenuhi rongga dadanya. Kelepus, dia pun mengeluarkan asap yang memenuhi rongga dadanya dari lubang mulut dan lubang hidung. Mantap bener. Untuk menambah rasa nikmat, dia segera menyeruput kopi yang ada di hadapannya. Seruput, nikmat benar. Jalu menggelengkan kepalanya sambil menikmati kenikmatan yang muncul dari kafein kopi dan nikotin rokok. Pandangannya nampak jadi semakin terang. Kalau saya boleh tahu, ini kampung. Namanya kampung apa ya bang? Tanya Jalu pada abang penjual kopi. Oh, kampung Eni. Eni kampung. Namanya kampung Gesengbae. Bang, tahu deh kenapa. Orang-orang tua di sini dulu namain kampung Eni. Kampung Gesengbae. Jelas abang penjual kopi. Mungkin lantaran kampung Eni rada gersang kali bang. Maklum, selama perjalanan saya tadi memasuki kampung Eni. Aye lihat kalau kampung Eni dikelilingin gunung kapur. Kata Jalu, menebak-nebak, bisa jadi. Sahut abang penjual kopi. Lagi asik-asiknya ngobrol. Mereka dikejutkan oleh suara perempuan yang memasuki warung. Dengan setengah berlari. Ade ape sih Sum, bikin kaget babe aje, kata abang penjual kopi. Sambil menyambut kedatangan anaknya, yang nampak jelas. Begitu ketakutan. Bi begundal-begundalnya Bek Madeng. Pade mau kurang ajar ame aye. Beh, abang penjual kopi itu nampak terkejut. Kurang ajar, makin hari. Kelakuan mereka, makin kagak bener aje. Berbuat semaunya aje. Bikin orang-orang kampung, makin gak betah tinggal di kampungnya sendiri. Lanjut abang penjual kopi. Dengan nada suara bergetar. Jelas sekali. Kalau nada suara itu, mengandung kemarahan yang amat sangat. Jalu juga terkejut. Mendengar penuturan si perempuan. Yang rupanya, anak dari si penjual kopi. Apalagi, anak perempuan itu, menyebut-nyebut nama Bek Madeng. Yang tak lain, junjungan dari Mandor P.A. Yang dulu membunuh Siti Komala. Anak semata wayang, dari Nyak Nur. Tak lama kemudian, masuk 3 orang bertampang angker ke dalam warung. Mereka tertawa-tawa dengan kerasnya. Mau ape lu pade? Masuk kemari. Tanya penjual kopi. Dengan nada tinggi. 3 orang bertampang angker itu langsung duduk sambil masih tertawa-tawa. Salah seorang dari mereka berkata, ya mau ngopi bang. Masa aye masuk kemari mau kawin? Ini kan warung, bukan kamar penganten. 2 teman begundal itu tertawa semakin keras. Merasa lucu akan guyonan teman mereka. Udah cepet, bikinin kopi 3 gelas. Jangan melongo aja, kayak anak kucing kedinginan. Lanjut begundal itu, sambil menaikkan telapak kakinya ke bangku. Si penjual kopi itu, tak banyak cincong. Dia menuntun anaknya untuk ikut ke dapur. Tak lama kemudian, dia muncul lagi sambil membawa 3 gelas kopi. Dengan hati dongkol, dia meletakkan kopi itu di hadapan para begundal. Bukannya berterima kasih karena pesanannya sudah datang. Salah seorang dari 3 begundal itu mendorong 3 gelas kopi yang ada di meja dengan golok bersarung yang ada di tangannya, hingga gelas berisi kopi yang baru diseduh itu pada terbalik. Dan air kopi membasahi sebagian meja. Lantas, dengan angkuhnya, begundal itu menunjuk penjual kopi dengan golok bersarungnya. Katanya kasar, bikinin lagi 3 gelas. Tapi yang bikin bukan elu. Suruh anak lu yang bikin. Lelaki si penjual kopi jadi naik pitam. Kemarahannya bertambah. Tadi anaknya diganggu. Sekarang dia diperlakukan semena-mena. Katanya dengan mata memerah. Kalau lu pade mau minum kopi, ya minum buatan gue. Kenapa lu mesti nyuruh anak gue yang bikinin? Brak, teman sang begundal langsung naik pitam. Dia menggebrak meja dengan keras. Lalu katanya penuh ancaman. Tua bang kagak tahu diri lu. Udah bosen hidup lu.
Seusai berkata, begundal itu langsung menggerakkan tangannya, bermaksud menamparkan wajah si penjual kopi. Tapi, belum sampai tamparannya mengenai sasaran, si penjual kopi sudah menepis tangan itu, hingga telapak tangan begundal itu hanya menamparkan udara. Kurang ajar lu, punya kebolehan juga lu rupanya. Sang begundal yang tamparannya kena tangkis makin naik pitam. Sehabis berkata begitu, dia langsung mengirimkan pukulannya tepat ke ulu hati. Tetapi si penjual kopi itu memiringkan tubuhnya dengan lincah, sehingga lagi-lagi pukulan itu hanya mengenai angin. Dan ketika dilihatnya si begundal mengubah serangan dengan sabetan tangan, si penjual kopi merundukkan tubuhnya, sementara tangan kanannya bergerak cepat ke arah perut si begundal. Namun, serangan itu juga dipatahkan dengan mudah oleh si begundal. Dengan kekuatan penuh, si begundal itu mengetok pergelangan tangan si penjual kopi. Buk, si penjual kopi meringis menahan sakit. Tapi hanya sebentar, karena sekarang, dia sudah terlihat bersiap kembali untuk melanjutkan pertarungan. Melihat si penjual kopi sudah pasang kuda-kuda, ketiga begundal itu kembali tertawa terbahak-bahak. Rupanya, benar-benar mau cari penyakit lu ya, kata salah seorang begundal, sambil melangkah tegap menghampiri si penjual kopi. Bah, udah, bah. Jangan ditimpilain, kata Sumi ketakutan. Dia khawatir terjadi apa-apa dengan babenya. Lu tenang aja, Sum. Sebab kalau kita ngalah terus, begundal ini bikin kurang ajar. Sahut si penjual kopi. Tak ada tampang gentar yang terlukis di wajahnya. Dia nampak siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sementara itu, Jalu terus mengamati dengan cermat kejadian yang ada di hadapannya. Tangannya juga sudah terasa gatal. Sebab kelakuan ketiga begundal itu memang bikin enek hatinya. Tetapi dia masih duduk dengan santai. Sebab dia melihat lelaki si penjual kopi itu nampak jelas punya mainan yang gak bisa dianggap enteng.